Saya ingin memperjelas tadi perkataan saya bahwa manusia jatuh ke lembah dosa karena ini sangat sangat krusial, sangat penting karena selalu menjadi perdebatan di kalangan penganut yang memahami ajarannya Isa dengan ajarannya Muhammad. Yang menurut kajian kita, ya dua-duanya itu sama saja. Tidak ada perbedaan agama di antara kita semua, ya. Tidak ada perbedaan agama. Kita semua sama dalam satu agama. Agama dari Allah namanya agama Islam. Siapa yang berpegang pada agama dari Allah, maka dia akan selamat. Dan siapa yang selamat, disebutlah dia sebagai seorang muslim. Jadi muslim itu ya bukan saat sekarang kita pasang sebagai identitas diri kita. Terlalu sombong. Muslim itu orang yang selamat. Tunggu, selamat. Pada saat sakaratul maut selamat, muslim. Ya. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati dalam keadaan tidak selamat. Jadi penentu muslim atau tidak muslim adalah pada saat kematian. Selamat pada kematiannya, maka selamat untuk selama-lamanya. Celaka pada saat kematiannya, ya celaka yang sangat panjang ya. Saya juga tidak akan berani katakan selama-lamanya, tetapi sangat panjang. Kenapa? Ya ada namanya pengampunan, ada namanya syafaat, ada namanya rahmat dari Allah. Itu tidak bisa kita ukur. Masing-masing diri kita hendaklah berupaya supaya ya kita mendapatkan semua itu. Kita mendapatkan rahmat Allah, kita mendapatkan pengampunan dari Allah, kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Ya. Oke. Kenapa disebut sebagai lembah dosa? Karena ya ketika jiwa ini sudah menerima jasad sebagai amanahnya, maka sang jiwa ditetapkan sebagai ahli kitab. Betul ya? Sebelum saya masuk ke lembah dosa, saya cerita dulu tentang ahli kitab. Kenapa disebut ahli kitab? Karena dia sudah diberikan kitab yang dikalungkan pada lehernya. Tertulis pada lehernya itu, pada kitabnya itu, tentang ajalnya. Ajal itu masa pakai dari jasad. Itu disebut dengan ajal. Sudah ditentukan, sudah dikalungkan pada lehernya. Di dalam kitabnya itu. Yang kedua, tentang rezekinya atau hartanya. Itu merupakan kelengkapan dari jasad yang dia miliki. Semakin sempurna jasadnya, semakin lengkap jasadnya, berarti semakin banyak hartanya dan semakin berat tanggung jawabnya. Tetapi kalau jasadnya yang diterima itu ada yang cacat, maka yang cacat itu fitrahnya lengkap. Ya. Pada jiwanya itu akan lengkap, saya sebutkan seperti itulah. Semua yang lengkap pada jasadnya, maka pada jiwanya itu adalah cacat. Dan semua yang cacat pada jasadnya, pada jiwanya itu adalah sempurna. Olehnya itu, pada jiwa inilah yang disebut sebagai dosa. Ya, cacatnya pada jiwa adalah dosa. Ketika jiwa cacat, maka ya, perbuatan yang akan kita lakukan itu pasti perbuatan buruk. Ya, pasti perbuatan rusak. Karena apa? Karena dalam kitab sudah tertulis bahwa dia ini rusak. Ini tangannya terpotong. Ini pasti tangannya di dunia ini akan melakukan kerusakan. Yang menjadi pertanyaan, kok manusia bisa melakukan kebaikan? Nah, itu karena Allah sedang menutupi kesalahannya tadi. Allah sedang menutupi dosanya. Allah sedang menutupi kekurangannya. Menutupi aibnya. Ya. Jadi kenapa nampak ada orang-orang yang melakukan kebaikan padahal mereka itu adalah jatuh ke lembah dosa? Karena saat itu dosanya sedang ditutup oleh Allah dan dia mendapatkan rahmatnya Allah. Dipakai oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang baik. Makanya perbuatan kebaikan itu sebenarnya milik Allah, bukan milik kita. Maka ketika diri kita itu dipakai oleh Allah lalu kemudian kita mengakui bahwa itu adalah perbuatannya Allah, maka dosa kita tadi yang cacat itu, diri kita yang cacat akan diampuni oleh Allah. Ya. Jadi caranya bertobat dari dosa kita yang telah lalu adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik.
dengan catatan tidak boleh ingkar, tidak boleh musyrik. Karena kalau musyrik mempersekutukan Tuhan, dalam hal ini kita menganggap diri kita yang melakukan kebaikan, maka perbuatan baik itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Artinya tidak akan menyembuhkan cacat kita di kitab kita yang disimpan oleh Allah, dalam hal ini jiwa kita sendiri.